Welcome back Bray, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan Bray, kali ini gue akan mereaksi sebuah video Bray dari channelnya Space Eleven. Jangan lupa di subscribe channel Space Eleven ya, dengan judulnya Kabar Baik Sampai Merinding Mendengarnya. Detik-detik sidang Martin Pais digelar. Kode oleh Romeni bocor. Kode apaan itu? Yuk kita simak cuplikannya. Detik-detik sidang Martin Pais terus dinantikan. Elkan Bagot tampil MVP di laga debutnya bersama Blackpool. Nathan Chuaon sukses curi perhatian di laga debutnya. Ragnar Oratmangun diserbu para pemain timnas usai bergabung dengan klub asal Belgia. Oleh Romeni semakin dekat untuk bergabung bersama timnas jelang putaran ketiga. Jairo Dewal susul Sandy Wilson Patinama dan Ragnar Oratmangun. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Martin Pais. Ya, jangan lupa di subscribe kan channel Space Eleven ya. Debut Elkan Bagot tampil MPV. Wow. Back timnas Indonesia yaitu Elkan Bagot kini telah resmi menjalani debut bersama klub barunya tepat dini hari tadi. Dalam laga itu Elkan Bagot tampil sebagai starter saat klubnya menghadapi Burton di Stadion Pirelli. Back timnas Indonesia itu tampil selama 65 menit untuk membantu klubnya menang telak 4-0 guna melaju ke babak selanjutnya. Dan laga debutnya itu sang pelatih menempatkan Elkan Bagot sebagai back tengah dalam formasi 3-5-2. Hasilnya pun memuaskan, di mana Elkan Bagot berhasil tampil tenang guna menjaga pertahanan klubnya itu. Pasca pertandingan, media Inggris pun memberikan Elkan Bagot nilai tinggi, di mana nilai tersebut kabarnya mencapai angka 8. Pemain yang dipinjam dari Ibiston ini dinilai telah menunjukkan permainan yang menjanjikan sebagai back tengah. Elkan Bagot menikmati malam yang solid di lini tengah 3 back pada debutnya, tulis media tersebut. Pemain bertahan itu memenangkan sejumlah pertarungan udara dan melakukan beberapa blok penting, tambahnya lagi. Ya, selepas laga itu, klub baru Elkan Bagot tersebut kabarnya akan menghadapi laga kedua League One Inggris. Pertandingan itu kabarnya akan berlangsung pada Sabtu 17 Agustus 2024 nanti. Laga tersebut pun berpeluang bagi Elkan Bagot bersama klubnya di Liga, setelah sebelumnya ia hanya duduk di bangku cadangan. Debut Nathan di Swansea gemilang. Pemain timnas Indonesia yaitu Nathan Chuaon kini akhirnya mendapatkan kesempatan bermain di Swansea City di pertandingan resminya. Ia bermain ketika Swansea City mengalahkan Gillingham dengan skor akhir 3-1 di Piala Liga Inggris tepat dini hari tadi. Dalam pertandingan itu, Nathan Chuaon tampil sebagai starter. Pemain yang berusia 22 tahun itu tampil selama 67 menit sebelum ditarik keluar oleh sang pelatih. Melansir dari Wosokeret, Nathan mendapatkan rating 6,4 dengan statistik yang cukup apik di laga debutnya itu. Buktinya pemain yang berposisi sebagai bek kiri itu berhasil melakukan 92% passing sukses. Debut pemain yang sempat dipinjamkan ke SC Heerenveen itu pun menjadi sorotan. Bukan hanya warganet Indonesia saja, akan tetapi juga para fans Swansea City. Ya, buktinya banyak yang memberikan pujian kepada performa Nathan Chuaon itu sendiri yang dianggap tidak buruk dalam debut resminya itu. Sungguh membingungkan mengapa Swansea tidak memainkan Nathan Chuaon musim lalu. Sejauh ini dia benar-benar berkelas, komentar salah satu fans Swansea. Dia tampak hebat dalam bertahan, tapi saya berharap dia bisa lebih banyak menempatkan bola di kotak penalti, tulis lainnya. Nathan Chuaon sama sekali tidak buruk. Mudah-mudahan dia bisa bermain lebih banyak, serunya lagi. Jairo Riddlewood susul pemain timnas. Jairo Riddlewood kini telah memiliki klub baru. Pemain berdarah Indonesia itu telah resmi bergabung dengan klub asal Belgia yaitu Royal Antwerp dengan status permanen. Ya, klub tersebut menggait Jairo Riddlewood secara gratis setelah kontraknya bersama Crystal Palace habis pada akhir musim lalu. Di klub tersebut Jairo mendapatkan kontrak berdurasi 1 tahun serta dengan opsi perpanjangan selama 1 tahun. Jairo pun akan berhadapan dengan 2 pemain timnas Indonesia yang juga merumput di Belgia. Mereka adalah Sandy Wilson dan juga Ragnar Oratmangun. Ya, beberapa bulan yang lalu, Jairo Riddlewood ini memang sempat ramai diperbincangkan di tanah air setelah ia diklaim ingin membela timnas Indonesia. Jairo memang memiliki darah Indonesia dari sang nenek.
Keinginan Jairo untuk membela timnas Indonesia diucapkan oleh mantan anggota Exco PSSI yaitu Hassani Abdul Ghani. Menurut Hassani, dia baru saja mendapatkan telepon dari nenek pemain berusia 26 tahun tersebut. Siapa cucunya? Tanya saya. Dia sekarang bermain di Crystal Palace, jawab beliau. Jairo Redewal, bukankah Jairo keturunan Suriname? Kata Hassani. Neneknya Jairo adik saya, kami berasal dari Manado, jawab beliau, kata Hassani kala itu. Memang betul-betul ada keturunan dari Indonesia ya, tepatnya di Manado. Ragnar diserbu. Ragnar Oratmangun kini telah resmi merapat ke FC Vedender. Ragnar itu pun di sana mendapatkan banyak dukungan dari rekan-rekannya di timnas Indonesia. Ya, misteri masa depan Ragnar Oratmangun akhirnya terpecahkan setelah ia resmi bergabung dengan FC Vedender, di mana sebelumnya ia dicampakkan oleh klub lamanya karena ia sudah tidak masuk ke dalam rencana sang pelatih. FC Vedender pun melihat peluang itu dan mengontrak Ragnar hingga 2026 nanti. Pemain timnas Indonesia itu diminati karena mempunyai multi peran, di mana Ragnar disebut bisa menjadi gelandang atau penyerang sayap. Para pemain timnas Indonesia pun ikut bangga mendengar kabar Ragnar mendapatkan klub baru, di mana mereka ramai-ramai memberikan dukungan kepada Ragnar agar sukses bersama klub milik pengusaha Indonesia tersebut. Let's go, tulis Jai Ises di kolom komentar unggahan akun Instagram Ragnar Oratmangun. Selamat bosku, tulis Marklock. Semoga beruntung bro, timpal Egy Maulana Fikri. Tidak hanya mereka bertiga, pemain timnas Indonesia lainnya seperti Kelvin Verden, Sain Petinama, Asnawi dan Justin Abner juga ikut memberikan dukungan. Tentunya ini merupakan pertanda baik bagi Ragnar Oratmangun, di mana kedepannya ia diharapkan bisa tampil lebih gemilang bersama klub barunya itu. Ya, FC Vedender sendiri merupakan klub promosi yang tampil di Liga Belgia musim ini. Namun meski demikian, FC Vedender mampu tampil apik dalam 3 pertandingan awalnya, di mana klub tersebut tercatat 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Tentunya ini merupakan peluang yang bagus bagi Ragnar untuk unjuk gigi. Diharapkan ia bisa mendapatkan tempat utama bersama FC Vedender. Dengan kepastian masa depan Ragnar tersebut, kini ada 2 pemain timnas Indonesia yang masih belum mendapatkan klub menjelang bursa transfer musim panas ini ditutup. Keduanya adalah Tom Haya dan Marcelino Ferdinand. Oh, ini detik-detik sidang Paes dinantikan. Martin Paes kini terus dinanti-nantikan untuk segera bisa memperkuat timnas Indonesia. Hal itu terjadi di tengah kabar yang menyebut bahwa Martin Paes akan segera menjalani sidang kasnya ini. Ya, menurut Sekjen PSSI, Martin Paes akan menjalani sidang kas ini pada Kamis 15 Agustus 2024. Kemudian pada Minggu 18 Agustus 2024-nya akan diumumkan hasil sidang tersebut. 15 Agustus sidang dan 18 Agustus pengumuman. Kami harap bisa memenangkan itu, kata Yunus Nusi di Jakarta pada Rabu 31 Juli 2024 kemarin. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir tidak mengiyakan pernyataan Yunus Nusi tersebut. Ia hanya mengatakan masalah Martin Paes ini masih akan dirapatkan Federasi Sepak Bola Dunia dan juga Dikas. Tidak tahu, Pak Yunus Nusi yang lebih mengerti dari saya tidak bisa menjawab. Pasti aturannya kami tunggu dari hasil meeting FIFA dan KAS. Saya tidak tahu tanggalnya, kata Erick Thohir di Jakarta pada Selasa 6 Agustus 2024 kemarin. Jika benar sidang tersebut akan dilangsungkan pada 15 Agustus ini dan pengumumannya akan dilakukan 3 hari kemudian, maka peluang Martin Paes untuk memenangkan perkara tersebut sangatlah besar. Hal itu diungkapkan oleh staf ahli Kemenpora yang biasa mengurus proses transaksi pemain keturunan yaitu Hamdan Hamedan. Ia menilai kondisi COVID-19 menjadi modal kuat PSSI dan Martin Paes untuk memenangkan persidangan tersebut. Sekedar diketahui, Martin Paes dinilai melanggar regulasi FIFA artikel 9 paragraf kedua. Namun kondisi COVID-19 ini yang dapat membuka peluang Martin Paes memenangkan persidangan tersebut. Kasus Martin Paes ini merujuk kepada regulasi FIFA artikel 9 paragraf kedua, menyatakan pemain tidak boleh lebih dari 21 tahun saat bermain membela negaranya. Martin Paes bermain di timnas Belanda U21 ketika usianya lebih dari 21 tahun karena ada COVID-19, kata Hamdan Hamedan. Karena ada COVID-19, turnamen tersebut diundur 1 tahun. Jadi ada faktor itu dan diperbolehkan oleh UEFA. Kalau kita lihat di rule eligible, mereka membuka ruang untuk pengecualian seperti pandemi global dan bencana alam lanjutnya lagi. Ya, jika sidang Martin Paes benar akan dilaksanakan pada 15 Agustus 2024 ini, maka sangat menarik menantikan hasil sidang tersebut. Mengingat hasil sidang tersebut menjadi penting bagi sosok Martin Paes untuk segera bisa membela timnas Indonesia. Jika Martin Paes bisa memenangkan sidang tersebut, maka kiper FC Dallas tersebut diprediksi bisa ambil bagian saat timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia di putaran ketiga nanti. Ya, kita doakan sama-sama ya. Oleh Romani kembali beri kode gabung. Oleh Romani kini terus menjadi perbincangan di tanah air seusai ia muncul di postingan Ragnar Oratmangun dan tiba-tiba di-follow oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ya, sebagaimana diketahui, Romani ini memiliki keturunan Indonesia sehingga ia diharapkan untuk bisa memperkuat skuad Garuda. Apalagi Coach Sintayong membutuhkan amunisi tambahan untuk lini serang timnas Indonesia. Romani pun sempat dihubungi PSSI akan tetapi belum ada jawaban. Meski begitu, muncul lagi tanda-tanda dirinya yang disebut akan diproses transaksi untuk memperkuat tim merah putih.
Bagaimana tidak, Romeni punya koneksi kuat dengan pemain timnas Indonesia yaitu Ragnar Oratmangun, di mana belum lama ini Romeni disebut muncul di unggahan Ragnar yang baru saja direkrut oleh FC Vedender. Ayo kawan, tulis Romeni dalam unggahan Ragnar tersebut. Selain itu, menurut kabar Instagram Nusantara Bellers, Romeni kini sudah di-follow oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dengan hal itu, menjadi banyak muncul tanda-tanda bahwa Romeni akan diproses negosiasi untuk membela timnas Indonesia. Akan tetapi sampai saat ini masih belum ada pengumuman secara pasti. Patut dinantikan apakah Romeni nantinya akan foto dan berjabat tangan dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga. Ya, jangan lupa dukung timnas Indonesia di channel Space Eleven ya. Ya, itulah Bray, beberapa kabar baik, kabar terbaru dari para pemain-pemain abroad timnas Indonesia kita. Yang pertama datang dari Elkan Bagot ya, yang berhasil debut dan menjadi MVP pada pertandingan tersebut ya, dan berhasil meraih rating 8,1. Penampilan yang luar biasa ditunjukkan oleh Elkan pada pertandingan tersebut ya. Tapi sayang Bray, dengan penampilan Elkan Bagot yang lagi bagus-bagusnya ya, STY, pelatih kepala timnas Indonesia, sudah mengkonfirmasi bahwa beliau belum ada rencana untuk memanggil Elkan Bagot kembali ke timnas Indonesia. Sayang sekali ya kan, sangat sayang sekali. Tapi apapun itu keputusan dari Coach Sintayong kita tetap hargai ya, dan kita akan terus dukung timnas Indonesia kita ya. Padahal kalau untuk di pertandingan round ketiga nanti ya melawan Arab Saudi ya, Justin Hubner kan sudah terkena akumulasi kartu ya, harusnya bisa lah ya kan Elkan Bagot untuk kembali ke timnas Indonesia. Tapi kita tidak tahu ada apa di balik itu ya, kita tidak tahu ya. Yang jelas kita tetap dukung timnas Indonesia ya. Dan yang kedua, kabar dari Swansea City dengan Nathan Choonnya yang berhasil melakukan debut dan bermain selama 64 menit dan berhasil memukau media-media Inggris, Bray, dengan penampilannya yang luar biasa. Bahkan ada salah satu penggemar dari Swansea City, mengapa dia dipinjamkan di musim lalu? Kenapa tidak dimainkan bersama Swansea City di musim lalu? Ya kan, sangat sayang sekali. Dan sekarang mereka melihat penampilan yang luar biasa dari Nathan Choon ya. Itulah yang kita harapkan dari para pemain-pemain abroad timnas Indonesia kita. Bermain reguler, bermain konsisten ya, menjadi starter ya. Dan itu adalah suntikan luar biasa untuk penampilan timnas Indonesia kita ke depannya, ya kan? Dan kabar lainnya datang dari Ragnar Oratmangun yang sudah mengkonfirmasi bahwa dia dikontrak salah satu tim dari Liga Belgia, yang kalau nggak salah pemiliknya juga orang Indonesia, Pak Sitorus ya, FC Vedender ya. Dan Ragnar Oratmangun akan bertemu di sana dengan Sandy Walsh ya, di Cafe McLean dan juga Saint Patinama Dekasiupen ya. Ini akan sangat seru, Bray. Saya akan mencari ya channelnya untuk bisa nonton Liga Belgia yang sangat seru, Bray. Dan juga kabar terbaru dari pemain keturunan timnas Indonesia, pemain keturunan Indonesia yaitu Jairo Riedewald yang juga bergabung ke salah satu tim Belgia ya. Ini akan sangat seru. Dan terakhir saya mendengar kalau nggak salah dari Pak Sumarji ya, timnas Indonesia, bahwa akan mendatangkan 2 pemain lagi untuk timnas Indonesia yang berposisi sebagai pemain tengah dan juga belakang ya. Semoga saja pemain tengah ini Jairo Riedewald, itu yang saya harapkan ya, karena akan sangat luar biasa bisa diisi Jairo Riedewald ya kan, pemain yang syarat pengalaman ya, bermain lama di Liga Inggris ya, itu akan sangat luar biasa untuk kita ya. Semoga saja itu.
Dan kabar terbaru yang kita tunggu-tunggu yaitu sidangnya Martin Paes yang telah digelar tanggal 15 kemarin, dan kita akan tunggu minggu ini ya, kita tunggu akan keputusannya minggu ini. Semoga saja Martin Paes bisa memenangkan pertandingan dan bisa menjalani debut perdananya di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi nanti. Itu yang kita harapkan, Bray ya. Indonesia akan semakin kuat dengan adanya Martin Paes. Saya percaya itu. Saya sangat percaya itu karena Martin Paes sangat berpengalaman ya di Liga Amerika ya, MLS. Dan oleh Romani memberi kode bahwa dia akan bergabung. Semoga saja itu juga benar ya. Itu yang kita harapkan. Timnas Indonesia banyak diisi pemain-pemain abroad, akan sangat luar biasa ya. Itu yang kita harapkan, dan kita tetap dukung Timnas Indonesia kita ya. Semoga terus bagus ya dalam penampilannya nanti di kualifikasi Piala Dunia 2026 round ketiga nanti. Dan yang kita harapkan hanya satu, Timnas Indonesia bermain di Piala Dunia 2026. Lagu Indonesia Raya berkumandang di Piala Dunia 2026. Itulah yang kita harapkan. Setuju, Bray?